Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita rezeki yang barokah, halal thayyibah, amin. Sehingga di kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita, barokah di dunia wal akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Marilah teman-teman kita selalu sholat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sholawat yang kita hadiahkan kepada beliau, kita nanti dihapus sebagai umatnya dan diberikan syafaat di hari kiamat. Allahumma amin. Teman-teman mahasiswa yang saya cintai, di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang analisis time series. Harapannya semoga teman-teman bisa mengetahui betul salah satu jenis data di sini, yaitu data time series yang nanti akan memunculkan sebuah data yang bisa dilakukan analisis seperti itu ya. Mari kita belajar bersama-sama, semoga kita tambah ilmunya. Amin. Di sini saya sajikan ada beberapa perbedaan ya, data time series, data cross section dan data panel. Kita pelajari satu persatu di sini. Data time series yang hari ini kita pelajari atau bisa dikatakan runtun waktu atau historis. Jadi data ini adalah data yang sudah berlalu ya, data yang sudah berlalu, data yang kemarin, sehingga kita bisa mengumpulkan data itu dari beberapa tahun gitu ya. Dari pengertiannya yaitu data yang terdiri dari satu objek namun terdiri dari beberapa waktu periode seperti harian, bulanan, triwulan, dan tahunan. Jadi di sini jenengan mau minta data apa, mau mengumpulkan data apa. Jadi misalkan jenengan mau mengumpulkan data mahasiswa akuntansi FEB Unisnu Jepara dari tahun 2013 sampai 2019. Nah, itu tahunan. Tahun 2013 berapa, tahun 2014 berapa, 15 berapa, 16, 17, 18, 19. Jadi satu objek saja, satu informasi saja yang dikumpulkan ya, seperti itu. Contoh di bawah ini data pertumbuhan produk domestik itu dari tahun 2009 sampai 2013. Jadi ini data tahunan. Nah, data tahunan 2009 40 juta, 2010 20 juta, 2011 60 juta, 2012 70 juta, 2013 50 juta. Jadi kalau jenengan memperoleh data semacam ini ya bisa dilakukan analisis ya, atau jenengan bisa mendeskripsikan minimal. Jadi minimal bisa menjelaskan bahwa di tahun 2010 produk domestik bruto mengalami penurunan. Berapa persen penurunannya ya? Mungkin 50% dari tahun 2009. Kemudian di tahun 2011 terjadi peningkatan ya, peningkatan berapa persen itu? Sampai 300% ya, seperti itu. Kemudian di tahun 2012 mengalami peningkatan ya, 10 juta, itu berapa persennya. Kemudian di tahun 2013 mengalami penurunan. Jadi kalau terjadi penurunan seperti tahun 2010 bisa dilakukan analisis lebih lanjut. Kemudian di tahun 2013 juga bisa dilakukan analisis lebih lanjut. Jadi kalau terjadi penurunan atau kenaikan, itulah kita bisa melakukan analisis lebih lanjut ya. Itu contoh data time series. Kemudian data silang atau cross section.
cross section. Jadi pengertiannya kita coba mengerti di sini. Data yang terdiri dari satu objek sama dengan data time series satu objek, namun memerlukan subobjek lainnya yang berkaitan atau yang berada di dalam objek induk tersebut pada suatu waktu saja, tidak seperti data time series yang terdiri dari beberapa periode itu. Jadi data cross section ini boleh menampilkan satu periode saja, satu waktu saja, satu tahun saja, satu minggu saja boleh. Tetapi di sini yang dikatakan cross section di sini adalah dari data induk itu muncul beberapa data. Ya, misalkan di sini, data penjualan pada bulan Januari 2014 terdiri dari data penjualan bersih, data penjualan kotor. Ya, jadi pertama ada penjualan, ya ada penjualan. Tetapi di sini dirinci lagi, penjualan bersihnya berapa, penjualan kotornya berapa, ya di tahun 2014. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi hanya 1 tahun saja. Nah, kalau di sini dicontohkan di tabel ini, misalkan jenengan kepengen tahu bahwa data cross section di tahun 2009 hanya 1 tahun saja, PDB sebesar 527.000 miliar rupiah. Ya, di situ terdiri dari apa saja? Faktor eksternalnya adalah 8,50% dan 6,75%. Nah, ini jadi ditunjukkan juga inflasi, ya, Bank Indonesia rate bunga Bank Indonesia dan lain sebagainya. Nah, gitu. Jadi 1 tahun ditujukan beberapa informasi. Jadi, itu adalah data silang atau cross section. Kemudian data panel. Apa ini? Full rate data. Data gabungan antara data time series dengan data cross section. Dikatakan data gabungan karena data ini terdiri atas beberapa objek atau subobjek dalam beberapa periode waktu. Nah, contohnya di tabel di bawah ini, ya. Karena tabel di bawah ini ada beberapa tahun, kemudian subobjeknya banyak sekali. Sudah paham? Semoga kita bisa membedakan mana data time series, mana data cross section, dan data panel. Oke, kita lanjut. Kalau nanti tidak paham, silakan kita bahas di forum diskusi di pertemuan hari ini. Kemudian apa sih tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini? Kita akan membahas pengertian analisis time series, manfaat, kegunaan analisis time series, klasifikasi dari gerakan variasi data berkala, analisis trend. Jadi di sini ada data time series, ada data berkala. Mari kita pahami ada bedanya antara analisis time series dan data berkala. Kemudian ada analisis trend, analisis perkiraan seperti regresi seperti itu, ya. Mari kita belajar satu persatu. Semoga kita masih semangat menuntut ilmu, ya. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Ya, ini. Kalau kita pahami tadi perbedaan tadi, ya, pastinya kita sudah tahu bahwa di sini analisis time series adalah alat yang dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan suatu nilai dari waktu ke waktu dan untuk meramalkan nilai suatu variabel pada suatu waktu tertentu. Jadi kita di sini kalau menerjemahkan analisis time series, ya ini alat, ya. Tapi kalau kita menerjemahkan time series, data time seriesnya adalah suatu nilai, ya, suatu nilai dari waktu ke waktu
dan untuk meramalkan nilai suatu variabel pada suatu waktu tertentu. Di sini ada pengertian yang ganda ya, ganda antara analisis meramalkan di sini untuk meramalkan nilai suatu variabel pada suatu waktu. Jadi menganalisis time series di sini gunanya adalah kita dengan mengetahui data time series suatu nilai dari waktu ke waktu, ya disebut data analisis yang ini. Ya, untuk meramalkan nilai suatu variabel. Jadi kita punya data penjualan misalkan dari beberapa tahun. Dari tahun 2015 sampai 2019. Kemudian dari data tersebut kita bisa meramalkan penjualan di tahun berikutnya, misalkan di tahun 2020. Jadi fungsi kita belajar dari analis time series adalah ini. Nah, gitu ya, kita punya data beberapa tahun, kemudian kita bisa meramalkan. Kalau meramalkan ini tidak dosa ya, tidak dosa. Jadi kita bisa meramalkan tahun depan penjualannya kira-kira berapa sih? Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau data berkala itu apa sih? Data berkala kita pelajari di sini. Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan keadaan peristiwa atau keadaan. Jadi data dikumpulkan dari waktu ke waktu, misalkan 4 tahun sekali ya, 4 tahun sekali, mulai dari 2001 sampai 2004, kemudian 2005 sampai 2008. Jadi data berkala setiap 4 tahun sekali, 3 tahun sekali, nah, seperti itu ya, 10 tahun sekali. Nah, bagaimana perkembangan 10 tahun saat ini, itu data berkala. Jadi beda antara data time series dengan data berkala ya, perbedaannya ada di waktu. Kalau data time series waktunya beruntun, tetapi kalau data berkala waktunya berkala, berapa tahun sekali, 2 tahun sekali, setahun sekali. Nah, seperti ini ya. Oke, kita paham untuk membedakan antara data time series dan data berkala. Nah, kita lanjut. Manfaat. Apa sih manfaat kita belajar data analisis time series ini ya? Jadi manfaatnya yang pertama adalah untuk mengetahui perkembangan suatu atau beberapa kejadian serta hubungan atau pengaruh terhadap kejadian lainnya. Jadi kita akan mengetahui perkembangan di tahun yang akan datang. Tetapi kita dengan data yang ada. Ya. Tapi kalau kita meramalkan itu belum tentu sama. Ya, ingat itu belum tentu sama. Cuma kita mempunyai prediksi, mempunyai perkiraan yang akan kita tempuh atau kita capai. Contoh, apakah kenaikan biaya iklan akan diikuti dengan kenaikan penerimaan penjualan? Nah, kalau ini contoh ini itu kita bisa melihat pengaruhnya. Apakah dengan biaya iklan yang dikeluarkan oleh perusahaan semakin tinggi, semakin meningkat, itu nanti akan diikuti dengan kenaikan penerimaan penjualan. Nah, ini juga dibutuhkan data time series. Jadi time series beberapa biaya iklan beberapa tahun, jumlah biaya iklan beberapa tahun dikumpulkan, kemudian dari sisi penjualan juga dikumpulkan dengan dari tahun yang sama. Ya, jadi biaya iklan di tahun 2015 sampai 2019 dikumpulkan, kenaikan penerimaan atau penjualan di tahun 2015 sampai 2019 dikumpulkan. Kemudian dilakukan analisis. Ini biasanya pakai regresi ya, Nanti kita belajar regresinya. Kemudian untuk mengetahui kondisi masa yang mendatang dengan ramalan-ramalan yang dilakukan ya, penjualan depan, kita bisa meramalkan di tahun yang akan datang itu kondisinya bagaimana. Maksudnya di sini kondisi produksinya jenengan, kondisi pemasaran jenengan ya.
Nah, jadi ini kondisi internal perusahaan. Kalau kondisi global kita tidak bisa memprediksi, jadi kita tidak bisa mengendalikan seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut untuk klasifikasi dari gerakan variasi dari data berkala. Jadi tadi kita akan membahas tentang tren ya, tren apakah naik atau turun. Nah, jadi kalau kita punya datanya pasti bisa menggambarkan seperti ini. Nah, gitu. Jadi ini di sini variasi ada beberapa variasi gerakan tren jangka panjang, gerakan variasi siklus, gerakan musiman, gerakan yang tidak teratur. Jadi kalau kita berusaha pastinya ada gerakan musimannya. Oh, di saat-saat tertentu produk kita laku. Misalkan jenengan buat jas hujan ya, jas hujan, produksi jas hujan. Di setiap musim hujan seperti ini pastinya laku. Ya, pastinya laku. Nah, dan nanti di saat musim kemarau tidak laku. Musiman ya, musiman. Kemudian baju pakaian di saat lebaran laku sekali ya, seperti itu. Contohnya itu ya, gerakan-gerakan. Kemudian oke, ini juga gerakan tren jangka panjang ini dicontohkan seperti ini, atau kita definisikan dulu. Suatu gerakan yang berjangka panjang, lamban, berkecenderungan menuju ke satu arah, di arah menaik terus ya, atau menurun. Waktunya meliputi gerakan yang lama sekitar 10 tahun atau lebih. Penyebabnya adalah teknologi, arus modal dan investasi, standar hidup yang lebih baik dan terus meningkat. Misalkan konsumsi. Selama seseorang memperoleh pendapatan yang stabil atau yang semakin naik, dia konsumsinya juga akan semakin naik seperti itu. Nah, kemudian untuk ini silahkan dipahami ya. Saya akan menyampaikan yang ini. Analisis tren ya, analisis tren. Data berkala dapat dipergunakan untuk dasar pembuatan garis tren. Garis tren dapat digunakan untuk membuat ramalan yang sangat diperlukan untuk dasar perumusan perencanaan. Jadi kalau kita punya ramalan, misalkan produk yang akan datang kita harus memproduksi sekian unit, nah, itu digunakan sebagai perencanaan, baik perencanaan produk, perencanaan anggaran, perencanaan tenaga kerja, perencanaan keuangan dan lain sebagainya. Nah, gitu. Kita harus punya perkiraan di masa yang akan datang. Kita mau jadi apa? Jenengan masuk Unisnu di jurusan akuntansi, mau jadi apa? Pegawai bankan, atau nanti jenengan mau jadi akuntan publik, atau mau jadi pengajar? Silakan. Jadi harus punya planning mulai sekarang. Apalagi kuliah S1 itu sebetulnya masa kita menentukan kita mau bekerja di mana. Kalau SMP, SMA kita belum bisa menentukan, kecuali SMK ya. SMK itu sudah menjurus. Jadi kalau jenengan mau menekuni ya insya Allah sudah berhasil. Analisis tren untuk mencari atau menghitung tren linier atau garis tren. Kenal 4 bentuk di sini: metode tangan bebas, metode semi rata-rata, metode rata-rata bergerak, metode kuadrat terkecil, least square method. Tapi mungkin saya hanya membahas 3 dan 4 ya, 3 dan 4. Analisis tren, metode rata-rata bergerak. Dalam data berkala, rata-rata bergerak sering dipergunakan untuk memuluskan fluktuasi yang terjadi dalam data tersebut. Proses pemulusan ini disebut pemulusan data berkala. Apabila rata-rata bergerak dibuat dari data tahunan,
atau bulanan sebanyak n waktu, maka rata-rata bergerak disebut rata-rata bergerak tahunan atau bulanan, ya, dengan contoh orde n di sini. Ya, contohnya dengan contoh di sini ada rata-rata bergerak 4 tahunan. Jadi data berkala ini ya, 4 tahunan. Ini 90 sampai 93 bagaimana? Apakah mengalami penyimpangan? Kita coba bahas di sini. Ya, di sini ada semacam ini. Dari tahun 90, 91, 92, 93, moving totalnya berapa? Moving total kalau ini dijumlahkan ya, dijumlahkan 4 tahun dari 90 sampai 93 dijumlahkan. Ketemu 1900. Kemudian moving erect 4 tahun berarti 1900 dibagi 4, ya, dibagi 4. Kemudian penyimpangan di sini jenengan ini dibandingkan dengan, ya, moving average ini yang ramalan Y sebenarnya yang mana? Kita tarik garis lurus 475, ya, penjualan sebenarnya 750. Coba jenengan selisihkan antara 750 dengan 475 berapa? Ini ramalan. Oke. Kalau ramalannya dengan menggunakan ini ya, rata-rata moving average dari 1900 dibagi 4 ya. Ramalannya 475, tetapi penjualan sebenarnya adalah 750. Mengalami kenaikan enggak? Ya, mengalami kenaikan. Berarti tidak tepat kan, menyimpang kan. Jadi ada saat menyimpang, ada saat naik, ada saat turun, itu hal yang biasa. Tetapi kita kan sudah bisa memprediksi. Oh, berarti kita penjualannya 475, kita memperkirakan seperti ini. Kalau kita mengalami kenaikan di dalam penjualan, berarti itu namanya keberhasilan, ya, kesuksesan, prestasi yang luar biasa. Seperti itu, ya. Jadi ini ada simbol dalam kurung, ini adalah yang mengalami penurunan, ditarik garis lurus dari menyamping, itu ya. Nah, bisa. Nah, kalau tidak bisa, saya akan kasih contoh, maksudnya perhitungan ini, ya, saya buatkan di Excel seperti ini. Oke, sebentar. Langkahnya seperti itu nanti ya, tahun 90, 91, 92. Oke, ini saya buatkan sekalian grafiknya. Oke, grafiknya dilihat di sini bahwa tadi 1900 dari mana? Ya, sum dari tahun data penjualan di tahun 90, 91, 92, 93 ketemu 1900. Kemudian moving average, karena di sini digunakan untuk memperkirakan tahun yang akan datang. Kenapa posisinya di sini? Ya, kenapa posisinya di sini? Ya, karena data 4 tahun ini digunakan untuk memprediksi penjualan di tahun 1994, sehingga moving average hasil perhitungan di tahun di moving total 4 tahun ini, ya, itu digunakan dibandingkan dengan penjualan yang sebenarnya. Akhirnya ketemu inilah, ketemu ini, lihat, tidak terlihat, saya kasih warna kuning. Oke, gitu ya. Begitu juga dengan ini 2012
2100 itu penjumlahan dari mulai 91, 92, 93, 94 digunakan untuk memperkirakan penjualan di tahun 1995. Nah, moving average-nya berapa? Rata-rata penjualannya berapa di sini moving average-nya? Ketemu 500 ya, dibagi 4, 2100 dibagi 4 ketemu, kemudian dibandingkan dengan, jadi kalau kondisi seperti ini perkiraan 525 tetapi penjualannya hanya sampai 500, berarti ini mengalami ya kerugian atau tidak tepat tadi ya, tidak tepat ya, semuanya tidak tepat ya, berarti ini mengalami kerugian, dia mengalami penurunan penjualan di bawah ramalan. Jadi prestasinya bukan mengalami kerugian, tapi prestasinya buruk ya. Jadi ini prestasinya buruk, bisa di sini ini prestasinya tidak melampaui, prestasinya tidak tercapai atau buruk. Kalau ini yang satu melebihi, apalagi ini. Nah, kalau sebagai seorang manajer, baik jenengan manajer apa saja, apalagi direktur utama misalkan, harus mampu menganalisa ini, kenapa mengalami penurunan. Terus kemudian di tahun 96, kenapa penurunannya sangat drastis misalkan sampai 150 ya. Jadi hal-hal yang dicurigai seperti ini harus dianalisa, karena data ini berfungsi untuk pengambilan kebijakan di masa yang akan datang. Seperti itu ya. Sudah paham cara perhitungannya ini ya? Sudah, semoga paham. Kalau tidak paham silakan nanti bisa tanya lagi. Oke, kita lanjutkan. Oke, paham ya untuk analisis tren ini. Kita lanjutkan. Nah ini yang saya gambarkan tadi metode rata-rata perbedaannya. Kemudian kita melakukan analisis tren dengan metode kuadrat terkecil. Ya, ini biasanya dikatakan analisis regresi ya. Kita menggunakan rumus di sini dengan menggunakan rumus. Metode kuadrat terkecil untuk mencari garis tren dimaksudkan suatu perkiraan atau taksiran mengenai nilai A dan B dari persamaan Y sama dengan A plus BX yang didasarkan atas data hasil observasi sedemikian rupa sehingga dihasilkan jumlah kesalahan kuadrat terkecil. Jadi harus mencari nilai B, harus mencari nilai A sehingga bisa melihat apa itu taksiran kedepannya berapa sih Z ya, Y aksen ya, Y aksen ramalan nilai Z. Jadi Y aksen ini belum real di sini, masih ramalan nilai YP. Nanti saya tunjukkan untuk Excel atau akan saya olah dengan SPSS. Metode kuadrat terkecil least square analisis. Di contoh diketahui data penjualan PTX. Jadi di sini hanya diketahui satu data saja, yaitu data penjualan. Dan kita diminta untuk meramalkan penjualan di tahun yang akan datang berapa nilai penjualan di tahun 2000 berdasarkan persamaan regresi linearnya. Kalau jenengan melihat rumus tadi ya, rumus tadi Y sama dengan A plus BX, B sama dengan dicari nilai B nya sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat, kemudian A adalah Y rata-rata ya, Y rata-rata. Berarti kita butuh apa di sini ya?
Ada X, ada Z, ada XZ. Karena yang datanya itu adanya Z saja, penjualan saja, makanya X harus dibuat. Ini dengan data bantuan. Kalau saya katakan data bantuan. Nah, data bantuan X-nya ini, ya, X-nya ini diperoleh dari sini. Jadi sesuai dengan cari nilai titik tengahnya. Kalau datanya ganjil, awali dengan nilai 0, kemudian ke atas min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Ganjil maksudnya ganjil berapa? Ini datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Titik tengahnya mana? Kita diawali dengan 0. Tetapi kalau datanya genap, nolnya tidak ada. Nolnya tidak ada, langsung min 1, min 2, min 3 harus sama, ke bawah dan ke atas. Oke. Kemudian Z-nya ya sama ya, Z penjualan. Kemudian jenengan harus mengalihkan XZ-nya untuk memenuhi rumus XZ ini, sigma XZ. Kemudian X dikuadratkan ketemu ini, disigmakan sigma sigma sigma. Kemudian rata-rata Z berapa? Ini menjadi A. Jadi A seperti itu. Terus kemudian dilanjutkan dari data tadi ya, dari data tadi bahwa diketahui persamaannya adalah ini. Setelah dihitung nilai B dapat min 0,77, berarti ini pengaruhnya negatif. Semakin X naik, maka akan semakin turun Z-nya. Semakin turun Z-nya. Oke, ya. Jadi persamaannya diketahui 39,9 min 0,77 X. Ramalan penjualan di tahun 2000 adalah Y aksen 39,9 min 0,77. Ini di angka berapa? 6 ya, angka 6. Perhatikan trennya menurun, setiap tahun terjadi penurunan sebesar 0,77. Berarti ya kalau trennya menurun, berarti kondisi kita memang mengalami penurunan. Lihat saja datanya, 40, 36, walaupun ada beberapa tahun, tetapi ada 38, 32, ini terakhir menurun. Jadi ini harus hati-hati perusahaan, ya harus hati-hati melihat data seperti ini. Tapi kalau di tahun berikutnya 35, tahun 2000 prediksinya 35,28. Tapi kalau sampai menjual 40 misalkan, kan itu prestasi yang luar biasa, ya. Nah, tuh. Kemudian ada rumus-rumus yang lain, ya, ada banyak rumus yang lain. Silakan jenengan nanti dipelajari. Saya akan tunjukkan di sini dengan menggunakan atau cukup ya dengan menggunakan SPSS, perlu enggak ya? Kita akan menganalisis dengan menggunakan SPSS. Ini datanya, data Excel saya persiapkan. Kemudian saya akan buka program SPSS. Oke, sabar. Ini saya pakai SPSS seri 20. Jadi SPSS banyak serinya. Mungkin sekarang sudah sampai berapa? 27 ya, 27 atau berapa. Tapi saya masih pakai 20 karena ini tahun 20 kan. Jadi saya akan mencoba sama enggak ya data
data ini kita masukkan ke dalam SPSS, kemudian kita olah hasil regresinya apakah sama ya. Jadi untuk melihat hasil regresi ini sebenarnya sudah ada output. Oh enggak ada di sini. Jadi secara Excel sebetulnya saya sudah menghitung dan ya seperti tadi contoh yang tadi sudah sesuai. Kalau kita tingkatkan apa itu, coba kita tingkatkan di tahun 2000 tadi 6 ya. 6 berapa nilainya? 34,5. Tadi apakah ya 34,5? Hasil perhitungan analisis tren tiga 39,9 nilai berapa itu? 6 39,9 oh 3 perhitungan. Kita pakai data ini 50 9,9. Coba ini kok beda. Ini semuanya ya. Oh salah ya, pakai ini, pakai persamaan yang ini kan 35,3 sama ya, 35,3 dibulatkan ya. Oke sama. Kita coba untuk menganalisis regresi dengan SPSS. Oke, data yang digunakan adalah ini ya. Kita copy paste saja dua data ini. Apakah nilai B-nya ketemu min 0,77, kita masukkan di sini. Ada data view, ada variabel view, kita masukkan di sini, copy paste. Oke, 50 min. Oke. Ini 11 data ya, ini tidak sampai totalnya, sampai sini saja. Kemudian di sini kita kasih ini tadi yang Z, ini tadi yang X. Oke. X, Y. Oke ya. Kita caranya seperti ini. Setelah data masuk, variabel view sudah diisi identitas ya, XY-nya. Kita lakukan analisis regresi linear karena tadi persamaan regresinya. Untuk yang Z kita masukkan di variabel di dependent, kemudian yang X masukkan di independent. Ini langsung oke saja, sudah jadi persamaan. Kita lihat nilainya. Jadi ya, X-nya, nilai regresinya, kemudian konstantanya 39,9 betul ya. 39 saya kopikan ya, yang sini saya copy nilainya
kita sandingkan di sini. Nah, jadi nilai 39,9 sama dengan ini. Nah, ini sama, saya kasih blok mungkin yang merah, ini yang merah 9,9. Kemudian di sini kalau dibulatkan 0,77 kalau dibulatkan. Nah, ini saya kasih warna inilah. Oke ya, jadi sama ya dengan SPSS, dengan perhitungan manual sama. Jadi kita bisa memperkirakan tahun depan berapa sih, seperti itu. Nah, dan kalau ini juga ya isinya sama. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat, semoga memberikan tambah ilmu bagi kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu keluarga kita dilindungi dari wabah corona ini. Semoga kita berhasil di masa yang akan datang. Amin amin ya robbal alamin. Jadi saya cukup sekian, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.